Hari ini tadi sekitar jam 4 sore, sebelum aku ngajar yoga, itu aku sambil nunggu kelas dimulai, ternyata klienku ini kan grup, ada sekitar 4 orang, dan klien pertama tuh baru datang. Dan dia kelihatan lumayan capek, lumayan lelah. Dan aku juga baru datang sebenarnya, baru nyampe di sana sekitar 5 menitan lah. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol sedikit dan kita ngebahas update masing-masing karena seminggu nggak ketemu gitu. Aku nanya kabar dia, terus dia jawab baik. Habis itu dia juga cerita soal pengalaman belakangan ini cuaca Bandung tuh lagi nggak oke, kayak dingin. Dinginnya itu yang sampai menusuk gitu. Padahal mataharinya lumayan terik gitu, karena musim kemarau kan. Terus aku bilang, iya ya, aku juga ngerasa begitu. Dan aku pribadi tuh punya alergi dingin. Yang belakangan itu kumat. Yaitu punya kayak, kalau kita tuh bilangnya kaligata gitu loh, biduran. Terus dia bilang, oh iya, aku juga punya tuh kak, biduran. Dia bilang, tapi biasanya kalau biduran aku tuh kumat pas lagi stres. Terus memang cuaca nggak oke, kondisi kesehatannya menurun, imun menurun, biasanya kumat. Padahal aku nggak ngerasa lagi stres loh kak. Tapi kemarin aja aku tuh sampai di opname dan dokternya itu nanya ke aku, lagi ada pengalaman stres apa gitu, lagi ada masalah apa gitu. Terus aku bilang, iya ya, kayaknya permasalahan kita di zaman sekarang ini memang stres, dan mirisnya lagi kita nggak bisa ngerasain stres kita saking udah terbiasanya gitu. So, dari situ jujur aja tuh sepanjang ngajar kelas yoga itu kayak agak lumayan kepikiran nih gitu. Kayak di kepala tuh bertanya-tanya, kok bisa ya manusia atau kita semua ini ngalamin stres, tapi kita nggak tahu nih, nggak merasa kalau kita tuh lagi stres, kayak semuanya baik-baik aja gitu. Dan setelah selesai kelas, aku langsung cari tahu, aku langsung bedah, dan ternyata emang benar. Kalau tubuh kita terus-terusan berada di mode siaga. Mode siaga ini artinya mode yang membuat kita tuh terus nyala. Misalnya kayak kamu kalau di tempat kerja, tekanan dari atasan, masalah dari bawahan, target pencapaian, atau mungkin masalah-masalah lain. Terus mungkin kalau di rumah tangga, tanggung jawab anak istri, atau mungkin kalau kamu seorang perempuan, tanggung jawab ke anak dan suami. Belum lagi misalkan kalau kamu sekarang di fase ngurus orang tua, belum lagi di fase sambil ngurus orang tua masih harus ngurus anak dan segala rupa. Tidur aja kurang, istirahat aja kurang. Nah, lama-lama kondisi itu kita kan kalau dari luar ngelihat, oh ya itu stressful. Tapi karena kamu saking terbiasanya dengan kondisi seperti itu, ya akhirnya buat kamu itu badannya menganggap, enggak, ini enggak stres, ini biasanya aku, ini normalnya aku gitu. Tapi satu hal yang sering kita lewat, tubuh itu nggak bisa bohong. Tubuh itu selalu ngasih sinyal dengan caranya sendiri. Dan yang paling menyebalkan itu dan menyeramkan, kadang-kadang ngasih sinyalnya dalam bentuk sakit. Contoh misalkan ada yang kasus-kasus kayak aku, kayak temanku asam lambungnya naik, ada yang kasusnya tidurnya jadi sulit, tidurnya nggak nyenyak, tidurnya nggak seger pas besok bangun, bahkan mimpi buruk, dan segala macam kesulitan istirahat itu gitu. Terus mood juga gampang naik turun, lebih sensitif, lebih senggol bacok. Atau mungkin masalah kulit, kayak aku ada biduran, ada eksema gitu misalkan. Terus kayak masalah-masalah sakit kepala, dan berbagai masalah lainnya. Sebenarnya itu adalah bentuk sinyal yang dikasih sama tubuh kita sendiri tentang kondisi stres kita.
Dan menurutku satu hal sih, mungkin kita nggak perlu buru-buru untuk langsung mengubah keadaan, apalagi kalau memang situasinya belum memungkinkan. Tapi satu hal yang kita bisa tanyain ke diri sendiri, mulai nanya ke diri sendiri itu adalah, sebenarnya aku tuh lagi baik-baik aja nggak sih? Atau aku cuman udah terbiasa aja dengan situasi yang stres seperti ini? Menurut aku sih bisa mulai dari situ, dan itu yang aku lakukan juga ke diriku, terutama saat bangun tidur gitu. Aku mulai sering nanya, aku hari ini gimana ya kondisinya? Apakah aku oke? Apakah badanku terasa pegal, terasa kaku, terasa gak enak gitu? Apapun sinyal yang dikasih sama tubuh, aku mulai sadarin. Dan menurut aku, badan itu sebenarnya udah sering banget ngasih-ngasih sinyal seperti itu. Hanya saja ya, mungkin karena kita saking terlalu cepatnya di dunia yang sangat cepat seperti sekarang, akhirnya kita sering melewatkannya. So, kayaknya satu resolusi kecil buat aku adalah aku akan mulai melambatkan hidupku untuk bisa mendengarkan apa yang tubuhku sampaikan ke diriku. So itu cerita hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kita semua senantiasa hidup bahagia, tenang, dan berkualitas. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.